Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Utami dengan NIM 32111171003. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan jurusan Kimia Murni. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai spektrofotometer UPPs. Mari kita simak. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi untuk memenuhi salah satu tugas penentuan struktur secara fisikokimia. Dengan judul Spektrofotometer UPPs yang disusun oleh saya Syifa Utami dengan NIM 32111171003. Nah, kita masuk ke dalam definisinya terlebih dahulu. Apa sih analisis spektrofotometri itu? Yaitu analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran intensitas larutan yang akan ditentukan konsentrasinya dibandingkan dengan larutan standar, yaitu larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Lalu kita masuk ke dalam spektrofotometer. Nah, si spektrofotometer ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada spektrometer dan fotometer. Dengan kesimpulannya yaitu, spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek, kaca, atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Nilai absorbasi dari cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi larutan di dalam kuvet. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam definisi spektrofotometer UPPs, yaitu alat yang mengacu pada spektroskopi absorpsi atau spektroskopi reflektansi di bagian ultraviolet dan daerah spektral tampak yang berdekatan. Ini berarti menggunakan cahaya dalam rentang yang terlihat dan berdekatan. Penyerapan atau pemantulan dalam kisaran yang terlihat secara langsung mempengaruhi warna yang dirasakan dari bahan kimia yang terlibat. Di wilayah spektrum elektromagnetik ini, atom dan molekul mengalami transisi elektronik. Alat ini mengukur serapan cahaya di daerah ultraviolet dengan ukuran 200-400 nanometer dan sinar tampak 400-800 nanometer oleh suatu senyawa. Nah, di sini ada salah satu contoh dari spektrofotometer UPPs. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja alatnya tersebut. Di sini dibagi menjadi dua bagian. Ada berdasarkan teori dan berdasarkan hukum Lambert-Beer. Yang pertama, berdasarkan teori, interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebarkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi yang lebih tinggi. Sedangkan berdasarkan hukum Lambert-Beer, bila cahaya monokromatis melalui suatu media, maka sebagian cahaya diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian dipancarkan. Jadi, kesimpulan prinsip kerja spektrofotometer UPPs tersebut yaitu, suatu cahaya monokromatis akan melalui suatu media yang memiliki suatu konsentrasi tertentu, maka akan membentuk spektrum cahaya. Namun ketika melewati monokromator, cahaya yang keluar hanya akan terdapat satu cahaya, yaitu sesuai dengan settingan awal, misalnya warna hijau. Setelah keluar dan monokromator, cahaya akan menembus sampel yang kemudian akan terbaca hasil pada readout atau monitor. Nah, di sini bisa dilihat gambar dari prinsip kerja tersebut. Yang pertama,
kita harus butuh sumber cahaya atau disebut dengan polikromatis. Nah, si cahaya ini akan menembus monokromator, yang dimana monokromator ini ada slit untuk telah masuknya dan terdispersi dari segitiga tersebut atau penyebar cahaya. Nah, dari satu cahaya tersebut akan disebarkan menjadi beberapa banyak cahaya, lalu akan dikeluarkan lagi dan hanya mengeluarkan satu cahaya yang akan menembus ini yang disebut kuvet sebagai tempat sampel atau sel sampel, dan lalu akan diteruskan kembali menembus detektor atau sebagai pendeteksi yang akan nanti dibaca oleh readout sebagai hasil akhirnya. Nah, kita masuk ke dalam istilah dalam spektrofotometer UPPs. Di sini ada kromofor adalah bagian dari pigmen yang saling sensitif terhadap rangsangan cahaya. Kromofor berfungsi sebagai antena, alat penangkap gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang tertentu. Suatu panjang gelombang spektrum tertentu dapat merangsang perubahan struktur molekul kromofor karena molekul itu tereksitasi. Nah, di sini lalu ada auxokrom. Auxokrom ini yaitu gugus yang berpengaruh namun sangat sedikit terhadap absorpsi UV, tetapi berdampak cukup signifikan pada absorbansinya, yaitu IMAX dan elektronnya. Contoh gugus auxokrom adalah OH, OR, dan NHR. Secara umum, gugus-gugus auxokrom dicirikan oleh adanya pasangan elektron bebas yang terdapat pada gugus yang bersangkutan. Lalu dibagi menjadi dua lagi, yang terakhir ada efek batokromik dan efek hipokromik. Efek batokromik atau geseran merah, yakni geseran atau perubahan IMAX ke arah yang lebih besar. Penyebab terjadinya peristiwa ini adalah adanya perubahan struktur, misalnya adanya auxokrom atau adanya pergantian pelarut. Lalu di sini ada efek hipokromik atau pergeseran biru, yakni geseran atau perubahan IMAX ke arah yang lebih kecil, berarti sebaliknya dari batokromik. Munculnya gejala ini juga sering disebabkan oleh adanya penghilangan auxokrom atau oleh adanya pergantian pelarut. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh jurnal dengan judul Isolasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa Flavonoid dari Ekstrak Daun Jambu Biji Putih yang diteliti oleh Egi Azikin Maulana beserta Siti Asih dan Madi Arsa. Di sini inti dari jurnalnya akan mengidentifikasi adanya antioksidan pada ekstrak daun jambu biji dan yang akan diidentifikasi senyawanya dengan spektrofotometri IR dan UPPs, dan tentu juga serta uji aktivitas antioksidannya dengan metode DPPH. Nah, dari hasil jurnal tersebut kita ambil spektrum UPPs-nya, bisa dilihat yaitu identifikasi fraksi C dalam pelarut etanol dengan spektrofotometri UPPs menunjukkan adanya dua pita serapan pada panjang gelombang 347,30 nanometer untuk pita 1 dan serapan pada panjang gelombang 278,50 nanometer untuk pita 2, merupakan rentang serapan senyawa golongan flavonoid. Bisa dilihat pada gambarnya,
ini pita satu dan pita yang kedua, absorbansi terhadap panjang gelombangnya. Nah, di sini saya mengambil daftar pustakanya, bisa dilihat. Terima kasih.